Bapak Ibu yang saya muliakan, saya awali tausiah ini dengan mengutip apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kata beliau mengkomentari surah Al-Isra ayat 1 itu, woi, tenang woi. Tenang, sopan. Kalau ribut lama Ustaz ceramah nih. Tapi kalau tenang tak lama. Siapa yang ribut tak dapat kue nanti ya. Duduk rapi. Siap? Siap? Tapi kita senang anak-anak ini masih hadir. Hebat anak-anak ini. Hebat orang tuanya masih mau mengajak anaknya datang ke masjid ini. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi presiden dari sini nih. Ya, kita doakan. Belum ada presiden dari Riau kan? Ada yang jadi ulama besar dari anak-anak kita ini nanti. Amin. Ada yang jadi gubernur. Ada yang jadi bupati. Ada yang jadi wali kota. Ada yang jadi jadian. Jangan ya. Duduk rapi, tenang. Kata Imam Ibnu Katsir, "Fattasbihu innama yakunu indal umuril azam." Kalimat tasbih itu diucapkan pada perkara yang azam, yang agung, yang luar biasa, fantastik, amazing, amazing kata orang Bandung kan. Peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa, makanya diawali dengan kalimat tasbih. Kalau tasbih subhanallah, kalau tahmid alhamdulillah, kalau takbir, kalau ta'awuz, basmalah, hauqalah, istirja. Cuman sampai segitu ilmu ibu-ibu ini. Istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tasbih. Kalimat tasbih itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Al-Quran, itu sering didekatkan dengan kata bukratan wa asila, atau seakar kata dengannya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikan dia Allah pagi dan petang. Mengapa kita disuruh fokus ke pagi dan petang? Bukan berarti kita tak boleh bertasbih di tempat yang lain. Malam boleh bertasbih, siang boleh bertasbih, sore boleh bertasbih. Tetapi kenapa ayat lebih cenderung mengatakan petang? Mau menjelang terbenam matahari, mau menjelang terbit matahari. Kenapa? Sebenarnya pagi dan petang itu adalah perkara yang luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ar, kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pertukaran antara siang dengan malam, malam dengan siang, la ayatil liulil albab, itu adalah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang berpikir. Cuman pertukaran pagi, pertukaran sore ke malam, malam ke siang, atau pagi itu tidak istimewa karena dia terjadi setiap hari, Pak. Sesuatu yang luar biasa kalau terjadi setiap hari jadi tak luar biasa lagi.
kenapa Isra Mi'raj ini luar biasa? Karena terjadi sekali hanya pada satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus Allah ingin memperlihatkan kedudukan Nabi lebih istimewa dibanding nabi-nabi yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perjalanan ini istimewa, maka apapun yang terkait dengan perjalanan ini semuanya istimewa. Semuanya tanpa kecuali. Di saya bawa kitab namanya Anwarul Bahiyah. Ini karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di sini disebutkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita itu wa kana fi lailatil isnain, itu terjadi pada malam Senin. Kalau kita lihat sejarah hidup Nabi, Nabi itu dekat betul dengan hari Senin. Kejadian istimewa kepada Nabi itu sering, kalau tak siang Senin, malam Senin. Nabi lahir hari Senin. Al-Quran turun kepada Nabi hari Senin. Nabi diangkat menjadi Rasul hari Senin. Nabi hijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah malam Senin. Nabi menganjurkan puasa sunnah hari Senin. Nabi mensunnahkan bekam hari Senin. Nabi sakit 14 hari sebelum wafat, itu awalnya juga Senin. Bahkan Nabi wafat Senin pagi waktu duha. Makanya timbul istilah biasanya kalau lahirnya Senin, meninggalnya juga Senin. Kenapa? Karena orang berkaca kepada hidup Nabi. Nabi lahir Senin, meninggalnya Senin. Tapi tidak juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak harus seperti itu. Tapi andai terjadi seperti itu, bisa jadi begitulah dulu negosiasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, bahwa terjadi pada malam Senin. Senin itu untuk Nabi sangat istimewa. Saya katakan tadi, sampai Nabi sakit 2 minggu sebelum meninggal hari Senin. Senin sore Pak, pulang Nabi dari Baki mengantar sahabat yang meninggal. Disitulah badan Nabi meriang, demam panas. Dan sakit Nabi itu tak aneh-aneh ya, hanya demam panas saja. Nabi tak pernah punya riwayat sakit stroke Pak. Bu, tak pernah. Ada Bapak pernah dengar Ustadz ceramah ketika Nabi stroke dulu, lalu Nabi mengajarkan satu doa? Ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi tak pernah punya riwayat sakit stroke. Yang berpotensi diserang stroke itu orang akhir zaman. Ini penelitian nih. Yang paling berpotensi diserang stroke orang akhir zaman, terutama wanita yang sudah menikah. Hati-hati Bu. Kenapa didominasi oleh perempuan yang sudah menikah? Karena kadang tidak sesuai antara stroke gaji dengan belanja. Ibu ini dah serius betul Pak. Padahal awak bergurau ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua yang terkait dengan peristiwa ini mulia. Yang pertama siapa? Aktornya. Aktor yang pergi Isra Mi'raj itu adalah manusia paling mulia. Kita biasa muqaddimah kita apa? Muqaddimah kita alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala
asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin itu artinya semulia-mulia nabi, semulia-mulia rasul. Makanya kata malaikat Jibril dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil, apa kata malaikat Jibril? Qalabtu masyariqal ardi wa magharibaha. Aku sudah kelilingi timur dan barat, selatan utara, kata malaikat Jibril. Falam ara rajulan afdalu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah melihat, mendengar manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Beruntung kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi tetangga Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.